Mereka itu mencabulinya dari usia anak-anak. Si pemiliknya ini lebih ke yang baru-baru puber, tapi dia melakukan pelecehan juga terhadap anak-anak. Saya mendapatkan perlakuan itu 1 minggu 2 kali. Ada lagi dengan anak yang berbeda, memegang kemaluan saya, mencium bibir saya. Hampir setiap malam dia juga dilecehkan. Di sangat sering pernah terjadi sama 1 orang, bahkan seringnya sama 2 orang. Jadi dia diteris. Mereka disodor itu di mobil pick up, di SPBU tapi di mobil. Ditarik ke kamar, terus sama beliau disuruh cium. Ketua yayasan ini marah-marah, Om. Saya takut akhirnya terjadilah sesuai apa yang ketua yayasan ini mau dan difoto. Berapa kali disuruh lakukan itu dan rata-rata di mana? Di mobil. Dibilang ayo ke kamar, tapi dipaksa ditarik saya, akhirnya terjadi lagi. Puluhan orang di sebuah yayasan panti asuhan di Tangerang Kota dicabut selama bertahun-tahun oleh Sudirman. siapa aja nih? Sudirman, Alif, dan Yusuf. Siapa aja ini? Itu pemimpin atau pemilik dari yayasan tersebut. Oke. Terus kakak pembinanya di situ 2 orang. Kakak pembinanya 2 orang. Iya, jadi seperti orang yang dipercaya oleh si pemilik yayasan ini, nih kamu bantu saya ya urus anak-anak, gitu Oke. loh. Dan ini korbannya dari anak-anak kecil Sampai remaja. sampai remaja dan Betul. dari ada yang mengalami kejadian itu dari mereka anak-anak sampai mereka besar. Iya, karena memang mereka itu mencabulinya dari usia anak-anak. Si kakak pembinanya ini rata-rata mencabuli anak di bawah usia, di bawah umur. Untuk si pemiliknya ini lebih ke yang baru-baru puber seperti itu. Oke. Tapi dia melakukan pelecehan juga terhadap anak-anak. Oke, ini ada Mbak Ardini Grahani. Betul. Adalah seorang TikTokers, jadi bisa dibilang aktivis juga lah ya, Betul. yang mengawal kasus ini, ya. Dan di sebelah kiri saya dan juga sebelah Mbak Ardina ada 2 orang korban juga, yang sekarang sudah dewasa. Yang satu kita tidak sebut nama aslinya, Mbak Melati dan Mas A lah ya. Oke. Jadi kalau buat Mas, ya, ini Mas di sana sudah dari umur berapa? Dari SD udah di sana. Iya. Tapi pada saat itu belum stay di sana, hanya ikut-ikut kegiatan gitu. Tapi benar-benar tinggal di sana itu setelah sudah kelas 2 SMA. Pertama kali mendapatkan perlakuan itu dari umur berapa? Sekitar umur 18. 18 tahun? Ya, 18 tahun. Siapa yang melakukan pada saat itu? ketua yayasannya. Ketua yayasannya. Dia apain seingat kamu waktu itu? Pada saat itu dia mengoleskan apa namanya, seperti obat nyamuk cair, tapi ranahnya ke kemaluan. Oke. Pada saat itu saya sempat nolak. Lalu dia bilang nggak apa-apa, relax aja. Sampai akhirnya saya tinggal karena saya juga dari orang yang tidak mampu. Iya. Saya dibantu dari sekolah saya. Iya. Setelah itu karena saya melihat di sana kegiatannya bagus, teman-teman saya di sana, saya mau terus ikutan kegiatan di sana gitu. Setelah berjalannya waktu, memang keluarga saya banyak ditolong dari sana. Iya. Keluarga saya ditolong dari sana. Ketika keluarga saya ada masalah, mereka yang membantu, tapi dari donatur-donatur. Dia hanya menjembatani saja gitu. Jadi ada biaya dari donatur-donatur, dia sebagai penjembatan aja. Oke. Tapi di sana saya mendapatkan perlakuan itu mungkin bisa dibilang 1 minggu itu bisa 2 kali. Oke. Saya sempat berpikir mungkin ini ya cara berbalas budi gitu. Iya. Mungkin ini ya cara saya menghargai dia gitu, karena memang kita menganggap dia adalah sosok ayah. Sambil berjalannya waktu. It's okay. Coba ceritain aja. Tarik nafas dulu, dia kayak Iya, ngasih saya paham, shock. saya paham. Take your time. Gak apa-apa, santai. Saya terus bertambahnya usia saya,
kami semua pengurus semakin dewasa gitu. Saya berpikir hanya saya saja ini yang mendapatkan perlakuan ini. Tapi sambil terus saya ikutin, saya hanya berharap, oh mungkin kalau dia sudah saya layani tidak akan ke yang lain gitu. Saya hanya menjaga jangan sampai adik-adik saya yang lain yang kecil-kecil itu enggak. Nyatanya Ternyata tahun 2021 ada satu adik yang ngomong ke saya kalau dia mendapatkan perlakuan yang sama. umur berapa dia itu? Saat itu dia masih umur 14-13. Iya. Tapi ternyata perlakuannya itu lebih parah dari yang saya alami gitu. Sampai akhirnya Diapain katanya? yang pertama kali cerita ini adalah adik kandung dari asistennya dia, asistennya Sudirman ini. Oke. Dia cerita hampir setiap malam saya dipegang kemaluannya di kamar sampai saya mengeluarkan sperma, dia bilang. Terus bukan hanya itu, pernah juga dia mendapat perlakuan dia dibawa ke kamar si ketua yayasan ini, tapi di dalam sudah ada satu pengurus juga, Laki-laki juga? laki-laki juga, Oke. satu pembina di sana laki-laki. Jadi total di kamar bertiga sama korban. Korbannya laki-laki juga? Korbannya laki-laki juga. Dia di situ dia bilang satu pemimpin yayasan dan satu kakak pembina ini memegang kemaluan saya, mencium bibir saya. Bahkan ketika saya keluar itu ada saat mereka yang jilat. Tapi setelah si korban ini keluar, si pengurus itu dan ketua yayasannya melanjutkan hubungan mereka. Ditonton oleh anak ini? Iya, sempat ditonton juga sama anak ini. Dan itu kejadiannya itu bisa hampir setiap malam kalau keterangan dari anak yang ngadu ke saya pada saat itu. Sakit ya mereka ya? Akhirnya setelah orang itu mengadu ke Mas? Di situ saya masih bingung, Om. Saya masih takut juga. Dan di situ juga saya masih tidak percaya juga, hampir tidak percaya walaupun saya sudah mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Karena menurut saya ini terlalu gila gitu. Tapi setelah dia udah ngomong ke saya, ada lagi yang ngomong juga, ini dengan anak yang berbeda, usianya hampir sama. Dia bilang, "Kak, saya tidak betah di sini, saya mau pulang." Saya tanya kenapa. Saya setiap malam selalu digangguin sama Abi Sudirman ini. Panggilannya Abi, Pak? Panggilannya Abi. Umur berapa Abi ini? Sekarang sekitar 49. 49 tahun. Oke. Ya. Saya tanya dia mendapatkan perlakuan seperti apa, ya dia bilang sempat disuruh telan ludahnya si Sudirman ini. Terus hampir setiap malam dia juga dibangunin untuk dilecehkan. Sampai ada satu momen dia cerita sambil nangis itu, saya sedang tidur sama teman-teman di bawah, dia tarik, lalu anak ini mungkin karena sudah terlalu capek, Om, dia lari ke kamar mandi lantai 3. Dia ngumpet di situ, ketua yayasannya tetap ketok pintu. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Si anak ini tetap nggak mau sampai akhirnya dia mengunci pintu dan ketiduran di kamar mandi gitu. Bukan cuma itu, setelah dia ngomong ke saya, ada juga satu lagi yang ngomong ke saya. Dan di sini saya masih yang saya harus apa gitu. Saya di sini takut, saya nggak punya apa orang-orang yang bisa bantu saya ketika saya mau cerita. Saya takutnya nggak dipercaya gitu. Tapi akhirnya ada momen saya itu sharing ke salah satu kakak pembina dia yang bisa dibilang ustadz lah ya. Yeah. Saya cerita bahwa anak ini dilakukan pelecehan, terus saya juga mendapatkan perlakuan itu. Terus anak ini tuh akhirnya dipanggil sama si ustadz ini untuk benar nggak kamu mendapatkan hal ini gitu. Terus anak itu bilang iya, anak itu mengakui. Tapi saya, pengurus dan ustadz sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak ini jangan sampai mau gitu kalau mendapatkan hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata anak-anak ini malah setelah kami kasih nasihat di belakang, malah dia ngadu ke ketua yayasannya itu. Ngadu bahwa dia udah ngadu itu. Ngadu bahwa kita nih ibaratnya menceramahi dia lah gitu, jangan sampai melakukan itu gitu. Oke. Akhirnya kita ini, seingat saya itu di tahun 2021 diadakan klarifikasi antara ketua yayasan dan pengurus. Di sana ada semua pengurus intinya lengkap, ada 7 orang termasuk ketua panti tersebut. Di situ kita tanyakan mengenai hal ini dan si pelaku mengakui. Di situ juga saya kasih tahu ke ustadznya, ngasih tahu ke asistennya ketua yayasan ini bahwa adik kamu ini kena loh gitu. Tapi dia bilang, ya saya sudah curiga itu. Iya. Sebatas itu aja. Asistennya itu. Gitu. Iya. Dan kita tanya lagi ke pelaku yang satu, dia bilang iya. Terus ditanya alasan kenapa kok kamu sampai setega ini gitu. Dia bilang, saya berpikir kita sudah merawat, terus kalau nanti mereka sudah besar kan diambil sama orang tuanya, daripada diambil mending saya lakukan itu dulu. Alasannya si Abi? Alasannya si Yandi. Siapa ini? Ini pelaku yang sekarang masih DPO ya. Yang DPO itu. Oh DPO kan? ya? Iya. Sudah keluar DPO-nya ya? Sudah. Itu. Nah setelah kita mengklarifikasi itu semua, ketua yayasan ini bilang jangan sampai ada lagi pembahasan ini karena kita tidak akan melakukan hal ini lagi gitu. Tapi setelah itu kita keluar dari ruangan, ya kita benar-benar berpositif thinking, wah mungkin sudah tidak melakukan lagi karena keterbatasan saya akan hal itu gitu Om ya. Tapi ternyata pas setelah kejadian itu masih banyak yang mengadu kalau itu masih dilakukan gitu. Rata-rata anak-anak umur berapa ya? Umur 15 ada, rata-rata di bawah umur loh. Rata-rata di bawah umur. Rata-rata di bawah umur. Kalau Mas sendiri sekarang umur berapa? Saya sudah umur 30. 30. Berarti Mas mengalami kejadian itu dari umur 18 sampai umur? Saya tuh nggak terlalu intens, tapi saya pernah mendapatkan perlakuan itu gitu. Cuma di sana memang saya berpikir, oh mungkin kalau dia sudah melakukan ke saya, yang lain tidak gitu. Saya menyelamatkan adik-adik yang lain. Ternyata malah banyak adik-adik yang mengadu. Tapi ternyata iya. Dan di situ saya, karena mereka kan tidak punya orang tua, jadi saya apa yang Mas pikirkan? Saya takut. Saya bingung mau ngomong ke siapa. Karena ruang gerak kita sangat terbatas gitu, bahkan kita dekat dengan donatur saja tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan gitu. Habis itu saya memutuskan untuk pergi dari situ. Saya memutuskan, tapi tetap beban saya adalah suara adik-adik yang selalu mengeluh ke saya, itu yang setiap hari menghantui sampai saat ini. Iya. Oke. Ini rata-rata laki-laki semua berarti Mas? Korbannya. Yang anak-anak perempuan di sana juga ada? Ada, tapi tidak tinggal di sana. Tidak tinggal di sana. Oke, tapi di sini ada korban juga, sebut saja Mbak Melati. Ya, kamu tinggal di sana dari umur berapa? Enggak tinggal. Ya, pada tapi saat itu volunteer mengajar bahasa Arab kebetulan. Kamu mengajar bahasa Arab di situ? Iya, di situ. Oke, terus kejadian yang menimpa kamu itu gimana? Jadi pada saat itu saya mengajar bahasa Arab, terus gak lama katanya pengurusnya, ketua yayasannya pengen bertemu. Akhirnya kita bertemu di situ, sangka saya pengen ngobrolin tentang pembelajaran di sana bagaimana, ternyata enggak. Ternyata kalau saya lihat dia ngedeketin saya sama salah satu pengurus. Laki-laki? Iya, pengurus laki-laki mendekati.
Akhirnya Comblangin? Iya, nyomblangin kayak gitu. Akhirnya udah saya dibawa terus kegiatan sana sini sampai momen pacaran lah kita. Dengan si Pengurus. Iya, pengurus itu. Terus semuanya awalnya sesuai syariat karena kan disebutnya Abi Ustadz juga terkenalnya kan ya Om. Terus gak lama pada saat itu kita lagi acara ke puncak. Jadi awalnya tuh sedekah gitu, bansos kayak kasih-kasih. Terus akhirnya kita ke villa di puncak. Gak lama di situ kan foto-foto. Terus ketua yayasan ini narik saya sama pengurus, salah satu pengurus itu yang pacar saya pada saat itu. Kau jadi pacarnya? Iya, ditarik ke kamar di villa, ditarik ke kamar. Terus sama beliau disuruh cium di depan beliaunya, di depan abinya ini ketua yayasan. Disuruh cium. Pada saat itu saya kaget kan Om, saya kaget banget karena setahu saya beliau itu religius banget gitu loh terkenalnya. Terus saya di situ ngasih respon yang tidak enak, menolak pada saat itu. Dari gestur saya natap dengan muka bertanya-tanya, dengan muka ketakutan ke partner saya ini, ke salah satu pengurus ini. Saya tatap, terus akhirnya dia ngerti kalau saya nggak mau, kalau saya di situ nggak nyaman. Akhirnya dia bilang juga kayak janganlah, dia bilang kayak gitu. Tapi ketua yayasan ini marah-marah Om pada saat itu, bener-bener dia marah-marah. Saya kan takut ya, posisinya kita di kamar itu bertiga, cowok 2, saya perempuan sendiri, dan pintu dirapetin. Saya takut, akhirnya terjadilah sesuai apa yang ketua yayasan ini mau dan difoto, didokumentasi. Dia marah-marah sama siapa? Sama saya, sama kita, marah-marah karena kita tidak melakukan, kayak marah-marah, ayo cepetan, itu cepetan. Beliau bilangnya saya mau, sedangkan saya nggak mengkonfirmasi apapun, saya nggak mengiyakan sama sekali. Di situ saya masih kaget, muka saya shock, tapi dia bilang, udah cepetan, itu dia mau kok, udah cepetan. Dia bilang kayak gitu, jangan lama, ayo cepetan. Marah-marah, bener-bener marah-marah Om pada saat itu karena saya takut. Akhirnya terjadi dan difoto, dan akhirnya sebenarnya hal kayak gitu terjadi berkali-kali sampai momen saya ngerasa saya sebenarnya udah nggak terima Om. Saya ngomong ke pacar saya pada saat itu ya, si pengurus yayasan ini, saya ngomong, saya bilang kayak kenapa kayak gini, karena setahu saya kan ayahnya ini seorang ustadz, di orang-orang taunya beliau religius. Saya marah-marah, terus akhirnya si pengurus saya ini mengeluarkan statement, oh mungkin karena ayah ini belum menikah. Oh, ayah ini belum menikah? Si Abi ini belum menikah sama sekali. Terus tapi saya tetap marah, saya ngerasa nggak terima. Sampai momen akhirnya kita selesai, kita putus. Saya ngerasa kok ada yang janggal ya di sini. Mereka kalau misalnya orang-orang nanya pun tentang hubungan saya sama si pengurus yayasan ini pun, si Abi ini bilangnya kita ta'aruf, tapi kok di belakang semua orang dia menyuruh kita melakukan hal yang nggak senonoh, dan itu difoto sama ketua yayasannya itu. Dan jadi disimpan sama beliau. Jadi ditunjukin nih kalian, terus disimpan ada di HP-nya. Terus setelah kayak gitu, akhirnya karena saya penasaran, saya tanyalah ke Mas A. Saya tanya. Akhirnya ternyata Mas A juga menceritakan kayak ternyata terjadi banyak banget di dalam yayasan anak-anak kayak seperti itu. Akhirnya saya mencoba untuk bertemu sama salah satu korban yayasan juga, anak yayasan juga. Saya ketemu, saya bertanya, ternyata iya dilecehkan juga, dan ternyata sudah banyak sekali korbannya. Pada saat itu saya juga berusaha kayak yaudah kalau kayak gitu kita kasusin aja, karena kan kebetulan ada kasus saya ya pada saat itu. Saya bilang udah dari kasus saya baru kasus ke anak-anak pada saat itu. Akhirnya ternyata nggak bisa ya, karena nggak ada hasil visum, karena kan saya cuman bercium seperti itu, nggak bersetubuh. Kira nggak ada hasil visum, dan kejadiannya pun di puncak, jadi kayak nggak bisa. Jadi baru kasus anak-anak baru kebongkarnya akhir-akhir ini. Oke, tapi kamu beberapa kali disuruh melakukan itu dan difoto gitu? Iya. Rata-rata di mana selain di puncak? Di mobil juga. Ya. Waktu itu sempat saya mengeluarkan statement nggak mau. Saya bilang nggak mau karena kan waktu itu kita duduk di sofa. Terus akhirnya saya sudah tahu kayaknya ada yang nggak beres nih. Terus akhirnya diajak, dibilang ayo ke kamar. Saya bilang udah nggak mau, kita di sini aja bertiga. Saya bilang kita ngobrol-ngobrol di sofa bertiga. Saya nggak mau. Tapi dipaksa ditarik, saya tetap bilang saya nggak mau di situ. Akhirnya ditarik lagi, tangan saya lebih kuat. Saya tetap bilang udah nggak usah, kita di sofa aja, kita ngobrol-ngobrol. Tapi ya beliau tetap memaksa karena laki-laki ya tenaganya lebih kuat. Akhirnya terjadi lagi. Setelah itu saya benar-benar ngerasa sangat amat tidak terima, makanya saya udah keluar dari situ. Saya mencoba untuk mengungkap semuanya. Kamu putus sama pacar kamu gara-gara? Gara-gara kejadian pelecehan ini. Oke, dan setelah itu apa tanggapannya setelah ini kamu laporkan si pacar kamu ini gimana?
mantan pacar kamu? Ya mereka dari awal kan saya tadinya ingin ajak ketemu Iya. gitu loh, maksudnya diobrolin maunya kayak gimana, karena menurut saya kalau emang nggak mau ke hukum, yang penting saya mau tanda tangan materai untuk memberhentikan semuanya, karena kan mereka nggak tahu kalau saya tahu kasus yayasan, kasus anak-anak. Taunya ngelaporin kasus kamu doang? Iya, kasus saya pada saat itu. Jadi mantan pacar kamu juga dilaporkan juga nih? Iya. Ikut dilaporkan. Terlibat nggak dengan mantan pacarnya dia dengan pelecehan anak yang lain? Terlibat. Terlibat. Oh, dia termasuk orang yang diceritain sama Iya. Mas tadi? Iya. Termasuk si mantan pacarnya dia ini? Yang DPO itu. DPO. Oh, yang DPO ini mantan pacar kamu? Oke. Berarti karena sudah DPO, berarti sudah ada keterangan DPO-nya ya? Sudah. Ya, polisi ini udah beredar DPO-nya? Sudah di beredar. mana aja? Sudah di mana aja. Sudah kebanyakan terakhir dia ke Padang, Kak. Enggak, DPO ini, foto-foto DPO sudah beredar di mana saja? Di media-media. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Siapa yang menemukan orang ini bisa membantu kepolisian. Karena kalau namanya DPO, peran masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu kepolisian ya. Oke, ini orangnya ya. Oke, selain anak-anak yang usianya belasan tahun, selain Mas dan Mbak, ada nggak anak-anak yang balita? Kalau balita sih, saya lagi nunggu hasil visumnya, Kak. Iya. Lagi nunggu hasil visumnya. Kebetulan, jadi gini Kak, dia tuh bukan cuma pelecehan, tapi aja dia coba? tuh, jadi kebetulan saya salah satu donatur tetap. Oh, Mbak Ardini ini salah satu donatur Betul, tetap? saya donatur tetap dari turun-temurun, malah dari ibu saya. Oke. Jadi ibu saya dulu kenal sama yang punya yayasan, Si Abi ini? si Abi, terus banyaklah geng ibu-ibu pengajian lah katakan. Nah, saya diajak lah untuk kenal, yuk tuh anak yatim tuh gitu. Dan si Abi ini selalu bilang, anak yatim, anak korban lumpur, anak korban tsunami, ternyata enggak, Kak, itu bohong. Ternyata masih pada punya orang tua gitu. Jadi memang ada yang yatim, tapi dia kan bilangnya semua sama kita gitu. Ternyata itu bukan anak yatim. Terus dia juga, kalau kita para donatur kasih uang nih, kan biasanya kalau saya pribadi kasih ke anak-anak, ke kakak pembinanya kasih, ke dia pun kasih. Dan itu hak anak-anak pun diambil, Kak. Dipotong lagi? Bukan dipotong, Kak, diambil. Diambil aja? Diambil, padahal itu kan sekedar uang jajan berapa sih gitu loh kalau di amplop. Receh pun diambil Iya, satu-satu. Saya sampai merinding. Jadi pas diambil itu dengan kalimat, kalau kalian tidak ngasih kepada ayah, berarti kalian seperti pencuri. Jadi diambilin, kalau yang tidak ngasih itu mendapatkan sanksi. Doktrinnya seperti itu? Sanksinya seperti kadang dihukum jalan jauh, kedua ada pemukul juga gitu. Jadi memang saya pribadi sama orang ini tuh 2 tahun belakangan ini sangat intens dekat. Karena saya punya bidang usaha yang sama mereka. Salah satu karyawan saya pun ya para kakak-kakak pembina ini gitu, karena saya memang udah niat kontribusi untuk si yayasan ini gitu loh, Kak. Yang saya shock juga, mereka ini ketemu saya melalui donatur lain lah, katakanlah si tante ini. Minta tolong, Din, kamu kan lagi deket nih sama Abi, kamu harus tahu. Saya berusaha untuk objektif. Saya tetap tidak percaya, mungkin fitnah kan gitu, karena si Abi ini selalu cerita ada masalah lah sama anak-anak ini gitu kan. Tapi karena si donatur ini adalah teman dekat mama saya, udah dia temuin dulu, saya bilang sama suami saya, oke kita temuin. Dan mereka pun waktu ketemu saya nggak seperti ini kondisinya, gemetar, nangis, sampai mereka bilang, Kak aku mau cerita tapi kakak jangan jijik, kata dia gitu. Oke. Siapa yang pertama kali cerita? Mereka. Mereka ini. Dan sebelum ke saya mereka sudah udah ketemu salah satu donatur dan minta disambungkan ke saya seperti itu. Karena mereka tahu saya ini kan orangnya nggak bisa diem aja gitu loh, Kak, ketika tahu satu hal yang udah nggak beres gitu. Oke, saya dengerin itu, saya belum langsung percaya. Oke, kita tampung anak ini. Saya sama suami saya menyelidiki, saya temuin anak-anak yang lain, saya cari informasi, bahkan sama yang kakak pembinanya yang masih statusnya waktu itu masih kerja sama saya coba korek, masih ada rekamannya, saya tanya baik-baik, A tahu nggak sih masalahnya tuh apa? Saya bilang kayak gitu. Oh aku nggak tahu, Kak, itu fitnah segala macam gitu. Jadi bulan kemarin tuh kebetulan saya umroh bersama Abi, tapi beda travel ya. Jadi dia travel lain, saya berangkat sendiri. Akhirnya dia tiba-tiba malam WhatsApp saya minta dana dengan nominal yang lumayan besar. Berapa? Kalau nggak salah 55 juta. Minta dana? Minta dana, pinjam lah bahasanya. Tapi kan kita sebagai donatur selama ini pun nggak pernah, Kak, yang namanya minjemin gitu kan. Untuk apa? Saya bilang, pokoknya harus ada malam ini, Nak, tolong. Bahasa dia kan, tolong ayah, tolong. Oke, saya kasih tapi tidak sebesar itu. Saya kasih, yaudah ini aja pakai tuh. Buat apa sih? Ya udah, nanti cerita. Pulang dari ibadah itu, dia nggak ada kabar, menghilang. Yang biasanya sehari telepon 3 kali kayak minum obat, tiba-tiba hilang. Lalu
saya dan suami saya samperin seminggu setelah dia kasih kabar butuh uang itu, saya samperin. Saya masuk, saya tuh orang yang paling berani ke yayasan. Saya masuk ke kamar, emang saya penasaran Kak, kayak apa sih kamar dia gitu kan, terus ada apa aja sih gitu. Saya masuk, dia langsung tutup pintu, kunci pintu, dia duduk. Panik kelihatan mukanya. Kenapa? Saya bilang gitu. Aku difitnah, pokoknya aku difitnah, kamu harus dengar kalau aku difitnah. Iya, fitnahnya apa? Dia udah mulai panik. Panik banget. Dan dia ternyata di situ juga sudah jual-jual kendaraan tanpa saya tahu, selain pinjam uang sama saya. Saya tanya, kenapa? Ya saya difitnah, dibilang pelecehan segala macam. Saya marah karena posisi saya masih pro dia. Kalau memang difitnah, kita bisa laporin balik, pencemaran nama baik. Kenapa harus sepanik ini? Enggak, pokoknya sekarang kalau mau bantu aku, ya kamu pinjemin aja dana untuk aku bayar media dan biar berita ini nggak ke-up. Saya bilang, kalau Anda melakukan itu sama dengan Anda menutup kasus. Menutup kasus sama dengan Anda melakukan. Saya bilang begitu. Kalau emang kayak gini masalahnya, sama siapa sih masalahnya? Si A, si B, si C. Ya udah kita samperin rumahnya tabayun. Ya dong Kak, logikanya orang-orang normal tuh pasti kalau emang bener, ya udah ayo, kan seperti itu. Oke, itu akhirnya dia tetap nggak jujur sama saya komunikasi lagi nih sama geng-geng donatur ini. Sampai satu ketika ada kita sebut lah inisialnya, anak di situ yang cukup intens sama saya. Kebetulan dari semua donatur saya yang paling dekat sama anak-anak. Si E ini kabur dari yayasan. 2 minggu setelah kabur, saya tahu kabarnya. Saya bilang sama suami saya, kalau ini benar, ini anak baru banget keluar dari yayasan, pasti dia sudah digituin juga. Saya samperin ke rumahnya, saya ajak ngobrol, saya juga ada rekaman suaranya semua. Saya tanya baik-baik, bener enggak? Gitu. Dia begitu, jangan takut. Iya, bener gitu. Dan saya tuh bikin mereka jujur tuh nggak langsung jujur, tapi butuh waktu Kak, kayak pendekatan. Mereka harus nyaman dulu, dia mastiin bahwa dia aman kan gitu. Aku tanya, kenapa sih nggak cerita sama kakak? Ya aku pikir itu hal nggak penting, karena mereka di brainwash dari kecil itu sebagai ungkapan rasa balas budi. Jadi dia cerita diapain aja ya dia di gerak play lah kalau biasa orang mau berhubungan oleh 2 orang. Siapa aja? Itu si Abi dan juga Yusuf yang sudah jadi tersangka yang udah ditangkap, udah ditahan. Yusuf ini berarti sebagai kakak pembina juga di situ. Iya. Jadi yang dijadiin kakak pembina ini sama si Abi ini ya orang-orang yang memang mau melayani dia, Kak. Gitu. Saya tanya, "Kamu diapain, A?" Ya itu, Kak. Awalnya disuruh mijit, suruh nganterin makanan ke lantai 2, suruh mijit. Mijit si Abi ini dari sini naik ke sini, kan lama-lama palanya si Abi kan nyampe nih ke dia, itu dicium, terus digerak. Dia katanya nge-freeze, ya aku juga nggak tahu, mungkin posisi dia di situ dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nge-freeze, ya maaf ya, dioral sampai spermanya keluar. Oke, dan itu biasanya pernah terjadi sama 1 orang, bahkan seringnya sama 2 orang, jadi dia diteris gitu loh Kak. Oke, nanti udah selesai itu. 1 orang sama 2 orang? Ya jadi misalnya gini, kadang misalnya yang Yusuf itu ada di sana juga? Iya, misalnya gini, kayak misalnya dia lagi dicabut sama Yusuf, nanti ada momentum dia sama Yusuf sama Abi. Gitu, jadi tergantung request mereka, fantasinya mereka mau lagi apa, seperti itu. Sampai orang keluar, ya dia keluar cairan itu, ya dia disuruh pergi, suruh ya udah keluar, ya udah mereka lanjut berdua, si Yusuf dengan si Abinya ini. Oke, akhirnya saya bawalah si E ini untuk, ya udah, nih gabung sama tante ini, di situ ada teman-teman kamu yang lain juga. Tapi saya juga sebagai donatur, kenapa dia sampai mau, kan pertama dia tadinya mau gini Kak, rata-rata basic keluarga korban ini bukan yang merendahin secara finansial ya, tapi rata-rata kan orang yang tinggal di perkampungan yang mereka tuh rata-rata tidak mau urusan bermasalah apapun seperti itu. Enggak, maksudnya secara finansial kurang, udahlah yang penting anakku udah pulang gitu loh. Nah saya bilang kita nggak bisa diem aja, saya bilang gitu. Bahkan si E ini cerita ijazah dia ditahan sama si Abi. Si Abi ini ngedidik anak dari kecil, katakan Kak. Dia sampai umur besar belasan tadi, seperti itu. Itu ijazah sekolahnya ditahan, tidak boleh diambil. Si Abi ini telepon semua sekolah untuk menahan ijazah itu agar anak ini kasarnya nggak punya masa depan. Tidak boleh berkembang, bergantungnya sama saya aja. Seperti itu. Dia cerita semua, oh yaudah kamu bergabung aja sama si yang itu. Yang keyakinan saya bertambah karena saya udah dengar sendiri sumbernya. Terus satu lagi final, kemarin saya dan suami saya bantu para donatur ini untuk menemui salah satu orang tua dari korban. Jadi di bawah ini adik, kita sebutlah inisialnya R.
Dia ini usianya berapa tahun ya? Masih kecil banget, 14 ya? 12. Ya sekitar 12 sampai 14 tahun. Ini yang paling parah Kak. Di pelecehan itu sering, sangat sering, bahkan dari usia yang lebih kecil gitu loh. Kita datengin ke orang tuanya, posisinya orang tuanya maaf buta, lagi ngamen di pasar. Jadi saya di situ benar-benar bantu pihak kepolisian untuk menyamakan keterangan. Nah anak ini kan masih di bawah umur. Cerita nggak sih sama orang tuanya, bener nggak sih digituin ya kayak gitu. Kita samperin ke sana, ke daerah Bandung, satu pasar, dan ketemu sama orang tuanya juga, sudah tidak bisa melihat, matanya buta, dan memang betul anak saya pulang ngaku dicabut seperti itu gitu. Dan saya nggak terima gitu, saya sedih dan lain sebagainya. Bahkan sebelum kita datang yang lebih tragis lagi, si kakak-kakak ini sebelum diamankan oleh pihak kepolisian datang Kak ke rumah si korban ini, mau menculik si korban ini agar tidak sampai ke kantor polisi. Itu jadi kayak kita kayak apa ya, kejar-kejaran, dan mereka datang ke situ mengaku sebagai polisi. Si DPO ini sama salah satu pembina ini, mereka ngaku sebagai polisi. Dan itu para pihak donatur nelfon sampai kayak tahan, jangan percaya yang baik tuh kita. Dia bingung, mereka kan orang awam. Ini yang benar yang mana. Akhirnya ya qadarullah Allah bantu, sampai ngumpet dan dia nungguin di depan gerbang kayak gitu. Akhirnya sampai keterangannya si ibu ini keluar, rekamannya juga, dan tanda tangan dia kan buta, jadi kita pakai cap tangan, itu bisa memperkuat laporannya ini. Ketika itu sudah rilis, ketika itu sudah masuk, baru terbitlah status tersangka terhadap si Abinya ini. Akhirnya hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil, langsung ditahan. Abi dan Yusuf. Sementara si yang tadi DPO tadi hilang. Alif, iya. Sejak kapan dia hilang? Jadi seminggu kurang lebih ya, seminggu sebelum sebelum penetapan tersangka ini, mereka kan sudah bolak-balik ke kepolisian. Kayaknya dia mungkin udah mendengar isu ini, dan dia sebenarnya awalnya tuh kabur Kak, membawa korban. Jadi si DPO ini kabur membawa korban yang paling terbaru. Gitu. Ada adik-adik kita juga yang dekat juga, saya kenal juga, dibawa kabur ke daerah Padang. Jadi kasarnya ini bukti paling fresh, dikembalikan lah gitu, terus dia kabur sampai sekarang gitu. Jadi udah ya mungkin udah 4 harian ini masih udah DPO. Kata si Ade waktu dibawa kabur ke Padang, dia diintimidasi nggak? Dia belum cerita, karena gini, kita untuk mendekati para korban ini Kak nggak bisa waktu sebentar. Pelan-pelan. Dari telepon pun ya mungkin dia spill dikit gitu, makanya kayak yang ini terakhir pun saya dari telepon, oh ya ini udah welcome gitu loh. Terus kita temuin sekali, terus kita ajak lagi, terus besoknya. Jadi butuh waktu Kak. Hari ini keterangannya A, besok dari A bisa sampai D. Jadi karena mereka rusak semua gitu loh. Yang bikin saya nggak terima nih, anak-anak gitu dicabut. Oke lah, misalnya semua ada yang bilang ini, kok kamu nggak curiga dia kan nggak nikah kan gitu kan. Terus gemulai, ya oke, saya tertipu dengan cover dia yang kita mikir, oh dia memang ngabdiin hidupnya untuk anak-anak. Yang gemulai ini siapa? Abi. Cuma dia doang? Iya. Tapi yang pembina-pembinanya ini makin kesini makin kayak gitu juga. Makin gemulai semuanya. Ada pengakuan lagi nggak? Mereka melakukan ini di mana saja? Kalau pengakuan dari si tersangka, saya belum ada. Karena saya nggak ketemu kebetulan. Dari korban. Di mana? Kalau dari korban kebetulan gini. Yang paling sering kan di kamar si Abi udah pasti. Nah kalau si yang dari yang kecil ini, mereka disodor sama si DPO ini, itu di mobil pick up. Di mobil pick up? Mobil pick up. Itu yang bikin saya nggak terima Kak. Gini loh. Di dalam mobil pick up? Iya. Jadi mereka itu setiap pagi ada kegiatan berbagi subuh namanya. Itu ya sayur ya apa gitu. Makanya kita support banget gitu. Lalu katakanlah pick up ini ambil sayur sampai ke yayasan, kosong kan mobil Kak. Dia biasanya kalau emang gitu si kakak suka ajak anaknya 1-2 orang gitu. Itu after nurunin sayur dipakai di mobil pickup, Bahkan dia ceritain kronologinya kayak disuruh orang si kakak ini palanya sampai diginiin kayak gitu. Dia sampai sepolos itu gitu cerita. Terus di SPBU. Di SPBU tapi di mobil. Di pom bensin? Iya, di pom bensin. Di pom bensin kayak misalnya lagi nunggu setelah nganterin jamaah sholat tahajud. Jadi memang mereka banyak kegiatan lagi-lagi ya. Mereka banyak kegiatan, nganterin ibu-ibu sholat
jamaah tahajud biasa gini, mereka ada program tahajud di beberapa rumah pengusaha misalnya gitu, support doa. Nah after nganterin itu di SPBU dia Melipir dipakai di anak-anak. Gila ya. Itu itu yang memacu saya kayak selama ini saya support dan membela dia nih orang brengsek semua gitu, yang nggak menurut saya lebih rendah dari binatang sih. Dan saya ngenalin sama banyak klien saya, teman-teman bisnis saya. Saya beban moral Kak. Ketika saya diem aja, saya beban moral. Nggak mungkin. Anak-anak ini tuh sama saya deket banget. Kalau saya tahu dia digituin, nggak, bodoh aja kalau saya diem. Oke, komentar dia setelah kamu akhirnya tahu kamu kan orang dekat dengan dia, tapi kamu yang speak up soal ini apa? Dia mencoba mendekati kamu untuk dia ini siapa? Abi. Oke, jangan. Jadi gini, saya waktu investigasi ini, saya sebut saya investigasi lah. Dia tidak tahu posisinya, saya sudah tahu. Jadi saya tetap bisa komunikasi sama dia, komunikasi sama si pihak donatur. Saya cari informasi. Sampai seminggu sebelum ditahan pun, saya samperin dia di tempat dia adalah di tempat dia suka main lah. Saya samperin. Dia ajak ngobrol. Intinya di situ aja. Dengan posisi saya udah tahu nih kesalahan dia, saya nahan emosi. Dia masih bisa meyakinkan saya bahwa ini tuh fitnah. Dan tolong ya Din, kasih tahu ke para donatur, jangan tahan donasinya. Karena berita donasi. Ini tetap minta donasi. Saya sama suami saya marah banget dan dia tahu. Saya tuh sama dia ngomong nggak pakai rem Kak. Benar-benar saya bilang, kalau emang benar, ya udah deh saya tantang hari ini kita visum anak-anak yang ada di yayasan. Secara biaya saya yang biayain. Ayo Kak, ayo bisa bilang. Kalau Abi benar, maju. Yuk. Abi bilang? Diem. Ya aku nggak mau gegabah. Dia jawabnya gitu. Oke, ini ada berita juga kan. Kasus pencabulan belasan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Donatur yayasan banyak artis terkenal. Maksudnya gimana? Oke. Untuk ini, saya tahu siapa aja artis yang dekat bahkan intens sama si Abi ini. Banyak gitu. Nah, yang saya sayangkan Kak, ada beberapa artis yang sudah mengetahui soal ini. Iya, soal ini. Bahkan soal Mbak Melati pun dia sudah mencoba diskusikan. Tapi dia nggak mau speak up. Tapi dia diem aja dan dia tetap melakukan kegiatan dia seperti biasa. Padahal tugas artis kan selain dia public figure, dia juga harus bersuara soal kayak begini-begini kan. Dan saya kenapa saya seberani ini speak up, karena ya saya ngerasa ya usaha saya sendiri, saya nggak ada partner siapapun, dan ini real kemanusiaan yang saya juga posisi sama kayak dia. Bahkan jadi si artis ini sering dapat job Kak dari si Abi ini. Job apa? Kayak gini misalnya, kayak saya sebagai entrepreneur, saya suka adain acara misalnya. Oh pakai MC ini ya, terus nanti undang ini ya Din. Nah, kenapa kita para donatur sering pakai artis-artis terlibat ini? Karena support anak yatim. Itu nggak cuma-cuma loh Kak, kita bayar gitu loh. Dan akhirnya lu kan mendapatkan itu dari si Abi ini. Saya pun ada beberapa dikenalin sama dia sama para pelaku ulama yang memang mensupport bisnis saya walaupun nggak berjalan. Tapi masa lu diem aja sih? Gitu loh Kak. Hati nuraninya kemana? Siapa aja artis ini? Saya nggak bisa sebut nama lah Kak. Inisial? Ada D, ada P. Nah ada beberapa yang inisial lainnya ini lagi menghubungi saya. Kenapa? Ya kayak aku bisa bantu apa gitu. Aku nggak tahu kasus ini gitu. Cuma yang saya concern banget nih, dan baru saya tahu lagi, ya ada ulama juga yang sempat DM saya juga. Jadi kesannya dia ulama ini dekat sama artis ini Kak. Jadi ada artis yang memang profesional artis, terus ada juga artis yang sudah menjadi ustazah, hijrah lah katakanlah. Nah perjalanan dia ini dibantulah sama si Abi ini gitu. Mungkin ada urusan ya anak asuh dan lain sebagainya lah. Cuma maksud saya netizen pun udah ada yang nge-tag dia, karena netizennya tahu betul siapa yang beberapa terlibat. Di tag di komennya ada, Kak speak up dong pelecehan seksual si yayasan. Cuma dia jawab gini, ya udah biar hukum aja yang berjalan. Dan saya dapat informasi juga bahwa si artis ini ceritanya sudah dapat kabar nih dari si adalah mungkin yang informasi, jawabannya ya udahlah aku nggak mau ikut-ikutan, ya udahlah urusan dia. Terus ada juga yang udah saya kasih kabar, dia yang nanya kabar ke saya, bener nggak, percaya nggak kalau ada bukti? Saya langsung gitu Kak, kalau ada buktinya situ percaya nggak? Iya tapi percaya nggak percaya sih, segala macam. Ya udah ini bener adanya. Terus aku lihat apa nih setelah ini yang akan dia lakukan. Iya, sampai dia bilang wartawan juga udah banyak cari aku tapi aku no comment. Itu yang kurasa kayak
susahnya apa sih speak up? Emang pamor lu turun banget, pamor lu jatuh banget, gitu loh Kak. Ya kakak, Kak Uya juga kan pasti ngedengar berita ini gimana Kak rasanya? Terus kita diem aja gitu Kak, kita punya anak, saya pun punya anak. Nauzubillah min dzalik ya, pasti nggak terima ke orang tuanya, gitu loh. Mungkin nggak tahu, sampai saya sindir, kan Anda menikmati, ya bohong lah kalau per event itu nggak besar uangnya, karena kita juga kan pengusaha-pengusaha semua yang memang punya dana gitu loh, memang support mereka banget. Diem aja sampai detik ini. Dan ada artis yang juga jadi donatur? Iya, itu dia sebenarnya ya dia donatur juga mungkin, tapi dia sering direkomendasiin. Jadi si Abi ini sebenarnya kayak semi manajer artis juga gitu loh Kak. Artis ini cewek cowok? Cewek cowok ada. Si D ini cewek? Cewek. Si P? Cewek. Cewek juga. Nah terus kemarin ada ustazah juga yang memang kayaknya deket nih sama si P ini, nge-DM saya. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu loh Kak. Jadi pada intinya kayak ngasih tau, gue tuh udah speak up juga loh gitu. Ini loh bukti chatnya, gue konsul sama si psikolog ini segala macem. Terus saya jawab gini, Bu ini bukan sekedar speak up, ini rasa kecewa saya dan publik harus tahu siapa orang ini. Dia marah, dia bilang. Siapa yang marah? Ustazah ini marah. Nah ustazah ini bestinya si P. Dia marah, dia bilang gini, kita berjuang di jalan kita masing-masing, jadi jangan asal judge ya. Saya bilang, di mana statement saya yang menjudge ibu? Ibu kan bertanya, saya hanya menjawab. Saya bilang gitu. After itu saya di-block. Ustazah terkenal? Iya, ya kalau dibilang terkenal banget nggak terlalu sih, tapi ya pernah ada di beberapa stasiun televisi, gitu loh. Dan ini kebetulan teman-teman saya pun banyak kalangan artis. Mereka bantu up juga gitu kan. Terus sampai ada beberapa yang kayak, ini bener nggak sih? Banyak lah bantu sih, gitu loh. Banyak bantu, alhamdulillah. Nah, aku lebih ke fokus sekarang si Dirman ini harus terbongkar karena puluhan tahun Kak. Dia tuh berdiri license 20-an tahun. Donaturnya udah banyak banget. Sampai hari ini banyak donatur dari kalangan biasa sampai artis yang ngechat saya kayak, gue nggak nyangka ya duit. Jadi uang yang dikasih juga Kak. Uangnya kan dikasih ke anak-anak yang dia pakai. Beli boba, iPhone. Dikasih yang habis dipakai tuh dikasih uang tutup mulut. Terus saya langsung gini, saya concern banget kayak, lu jangan diem aja dong artis, lu punya kuasa gitu loh. Saya aja kan sampai ya pasti pro kontra lah namanya kita speak up seperti ini. Tapi saya udah niat udah bismillah karena saya ngerasa ada tanggung jawab moral. Ini nggak bisa saya diem aja. Gitu loh, semua orang tahu dan sampai hari ini bahkan nanti sore pun masih ada korban yang mau ketemu saya, mau nge-share video-video mereka untuk menambahkan hukumannya si Abinya ini. Sampai dia bilang, Kak, kejadian ini udah bertahun-tahun, tapi luka saya nggak sembuh. Kak, ada lagi yang laki-laki, Kak, saya sudah berumah tangga, saya punya anak, luka saya nggak sembuh, Kak. Saya mau gila, dia bilang gitu. Tapi setuju, Mbak. Saya paham yang Mbak rasakan, karena kita sudah beberapa tahun terakhir ini juga saya pribadi banyak mengawal kasus-kasus seperti ini. Sampai sekarang terakhir ada ya, kasus seorang ulama juga yang akhirnya dari DPO, dari belum apa-apa, belum tersangka, DPO, sampai akhirnya di penjara nih. Iya. Ya. Sampai polisi menentukan itu kan pasti ada bukti, karena dia mencabuli anaknya sendiri, ya kan. Nah, sampai sekarang kita diserang oleh pengikutnya. Dibilang kita yang menyebabkan dia di penjara lah. Polisi kan menetapkan tersangka DPO bukan gara-gara uya-kuya, ya kan? Gara-gara memang ada buktinya. Kita cuma membantu aja, mendampingi, ya betul. Kan? Sama Kak, sama. Ini pun si Abi ini, saya dengar kabar keluarganya banyak yang menyalahkan pihak luar yang speak up. Iya. Sekarang untuk para keluarga ya, jangan buka mata dong. Keluarga Anda ini bersalah. Oke, kalau ada yang bilang kayak gini, nanti juga dia insaf. Ada tuh ustazah yang saya bilang gitu juga, yang ngeluarin statement, nanti juga dia insaf. Enggak gitu, ini anak-anak yang sudah dia hancurin, nasibnya kayak apa? Kadang-kadang dia tidak berpikir. Nggak mikir seperti itu. Ya lu jangan egois, cuma pikir diri kalian aja, keluarga kalian aja. Ya kan? Betul. Pengikut, ya. Kalian tahu nggak sih hati orang tua yang disakitin tuh kayak apa, Kak? Gitu loh. Mereka tuh orang nggak punya. Terus anak-anak itu semuanya sampai teriak-teriak saat donatur kita jemput salah satu korban. Mamanya teriak-teriak nggak terima, terus anaknya tuh sampai teriak-teriak nyebut nama si Abi itu. Ketika dia inget dia lagi sakit panas tapi disodok gitu loh, Kak. Dikit aja gitu pakai rasanya itu. Makanya saya bilang, artis ayo dong speak up, nggak ngurangin harkat martabat kok. Saya pun
deket sama Abi, tapi saya nggak cuma speak up, saya kawal. Saya bilang saya pun sama mama saya pun deket sama para ya orang-orang yang hebat lah. Saya bilang tolong jadi atensi gitu loh, tolong, karena ini bukan kasus yang menurut saya sepele. Kayak beliau ini kan sakit Kak, dan itu nggak bisa sembuh kalau cuma perkara bayar psikolog, duduk bareng cerita. Abis itu apa? Saya lebih konsen ke situ nih, gimana nih anak-anak penyembuhannya, karena yang usia-usianya 14 tahun yang disuami sering sekarang udah jadi predator juga Kak. Dia udah menjadi apa ya, udah menjadi kebiasaan dia melakukan itu sama temen sama adik-adiknya lah katakannya, kayak gitu. Dia udah sampai ada kemarin di MK, tolong atas nama ini korban dipisah dari adik-adiknya, karena dia udah mulai kayak si Abi seneng megang adik-adiknya, disokin juga. Terus kalau ini berhenti di sini aja Kak, ini nggak beres Kak gitu loh. Dan saya tuh apa ya, saya bukan siapa-siapa gitu, dengan apa yang saya punya, follower saya bisa bantu itu gitu. Yuk bisa yuk, jangan takut, saya bilang gitu, yuk gitu. Karena mereka ini sampai hari saya bilang, kalau ada apa-apa kasih tau kakak bantu. Kita punya Tuhan, kita punya kepolisian, nggak mungkin lah kebenaran itu diem aja kayak gini gitu lah. Bahkan sampai orang-orang yang tadinya saya kecam loh, sampai ulama-ulama pun yang denial, saya bilang, mereka konfirmasi sama saya, Bu itu bener nggak beritanya? Saya tanya balik, Bapak percaya nggak? Saya juga mendapatkan tekanan seperti itu banyak. Betul. Baik, saya balikan, Bapak percaya nggak? Iya kan, kita harus sabarin dulu, nggak usah chat saya bilang. Saya juga sempat ada, ini kan agama lu ya, ngapain lu ikut-ikutan lah? Ini Betul. bukan masalah agama. Betul. Kita membahas kasus seperti ini bukan hanya dari agama saya, agama yang sebelah juga kita angkat juga gitu kan. Betul. Waktu kita angkat agama yang berbeda dengan saya, ditantangnya, berani nggak di ulama agama lo yang melakukan itu? Saya buktikan lebih banyak kita angkat gitu. Cuman jadi kadang-kadang kita tekanan seperti itu. Betul, ada pasti gitu. Kak. Dan saya pribadi gini, saya main sosial media juga udah lama gitu kan. Memang tergantung case-nya. Kali ini saya nggak bisa diem. Jadi bukan masalah agama. Betul. Ini. Dan untuk para netizen juga yang bilang kayak, Islam nih berkedok gini. Enggak, yang salah manusianya loh. Islam tuh nggak ngajarin. Benar. Tapi memang dia membawa nama Islam untuk cari simpatik orang banyak. Dan justru kita membela Islam untuk membenarkan kayak bahwa gini, jangan sampai tercoreng. betul, ya, gitu loh. Setuju, jadi jangan karena Islam, kita tuh bisa kok nerima taubat dia, nggak segampang itu. Taubat urusan dia sama Tuhan, tapi perlakuan ini harus dapat tanggung jawabannya gitu. Dan korbannya banyak. Banyak kan. Oke, dan kita percaya bahwa kepolisian kan sudah menetapkan tersangka. Betul. 3 orang sudah tersangka, cuma 1 yang masih DPO. Iya. Semoga yang DPO ini segera menyerahkan diri, atau kalau tidak ya masyarakat juga diharapkan peran sertanya juga. Betul. Ya, apabila menemukan ini fotonya, laporkan. Betul. Ya. Betul. Terima kasih juga Mbak Ardini, terima kasih, dan Mbak juga terima kasih udah mau speak up. Saya tahu ini berat, Mas juga saya tahu ngomong di sini berat, tapi seperti Mas bilang tadi, jangan sampai Mas dulu alasannya mau melakukan atau diperlakukan seperti itu agar tidak ada adik-adik yang menjadi korban, tapi ternyata malah justru makin banyak. Dan Mas dan Mbak udah bicara seperti ini, justru menyelamatkan dan menolong mereka-mereka yang masih ada di situ. Dan tugas Mbak Ardini dan juga teman-teman yang juga jadi donatur selanjutnya adalah bagaimana memikirkan nasib anak-anak itu juga. Betul. Dan juga tadi kecenderungan anak-anak yang sudah akhirnya terpengaruh. Ya, kita luruskan lagi atau kita bimbing atau bagaimana sebetulnya. Saya juga mau ikutan. Alhamdulillah. Siap. Oke, terima kasih banyak, kasih komen guys. Ya, dan kalau masih ada korban yang lain juga bisa langsung lapor. Sosial medianya Mbak Ardini adalah Ardini Grahani Instagram ya. Oke, atau bisa di Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.